Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM A1124018 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 3 kurikulum terakhir di Indonesia beserta dengan implementasinya. Baik, kurikulum yang pertama yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang memberikan otonomi besar kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum ini berbasis kompetensi yang menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagai acuan minimal yang harus dicapai siswa. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Adapun implementasinya pada materi sistem pernapasan biologi SMP kelas 8. Dalam KTSP 2006, materi sistem pernapasan diajarkan dengan standar kompetensi memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Guru menjelaskan struktur organ pernapasan seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru menggunakan media torso atau gambar anatomi. Kemudian, siswa mengamati model tersebut untuk memahami letak dan fungsi masing-masing organ. Setelah siswa mengamati, pembelajaran dilanjutkan dengan praktikum sederhana untuk mengukur kapasitas paru-paru menggunakan balon atau spirometer sederhana. Setelah itu, siswa melakukan percobaan meniup balon untuk membandingkan kapasitas paru-paru dalam kondisi istirahat dan setelah aktivitas fisik. Setelah praktikum, dilakukan diskusi kelas tentang berbagai gangguan sistem pernapasan seperti asma, bronkitis, dan TBC, serta cara pencegahannya. Penilaian dalam KTSP lebih menekankan aspek kognitif melalui tes tertulis yang mengukur pemahaman siswa tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan. Setelah itu, siswa juga dinilai dari laporan praktikum yang mereka buat serta pengamatan sikap seperti kejujuran dan tanggung jawab selama pembelajaran. Kurikulum yang kedua yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini membawa perubahan mendasar dalam paradigma pembelajaran di Indonesia. Kurikulum ini menerapkan pendekatan saintifik dengan 5 tahapan pembelajaran, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Penilaian dalam K13 bersifat otentik yang mencakup 3 aspek secara seimbang, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum ini juga menekankan penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran. Adapun implementasinya pada materi sistem pernapasan biologi SMP kelas 8. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran sistem pernapasan menggunakan kompetensi dasar yang lebih tinggi, yaitu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan serta upaya menjaga kesehatannya. Pembelajaran dimulai dengan tahap mengamati, di mana siswa menonton video tentang mekanisme pernapasan dada dan perut, serta animasi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Pada sesi tanya jawab, siswa didorong mengajukan pertanyaan kritis seperti mengapa saat inspirasi diafragma berkontraksi, bagaimana proses pertukaran gas terjadi, atau mengapa perokok lebih rentan terkena penyakit pernapasan. Tahap mengumpulkan informasi dilakukan dengan siswa mencari data dari berbagai sumber seperti buku, internet, atau wawancara dengan tenaga kesehatan tentang berbagai penyakit pernapasan seperti pneumonia, emfisema, dan kanker paru-paru. Pada tahap mengasosiasi, siswa menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menemukan hubungan sebab akibat, misalnya hubungan antara kebiasaan merokok dengan penyakit pernapasan atau hubungan polusi udara dengan peningkatan kasus ISPA.
Pembelajaran diakhiri dengan tahap mengomunikasikan di mana siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang cara menjaga kesehatan sistem pernapasan atau membuat poster kampanye anti rokok. Penilaian dalam K13 lebih komprehensif. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi perilaku seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, atau penugasan. Penilaian keterampilan dilakukan melalui penilaian proyek, seperti pembuatan model alat pernapasan atau penilaian portofolio yang mengumpulkan hasil karya siswa. Baik kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum Merdeka 2022 sampai sekarang. Kurikulum Merdeka mulai digunakan secara resmi sebagai kurikulum nasional sejak 26 Maret 2024. Kurikulum ini lebih fleksibel dan berfokus pada pembentukan karakter siswa melalui profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 nilai, yaitu beriman kepada Tuhan, menghargai keberagaman, suka bekerja sama, mandiri, berpikir kreatif. Jam pelajaran dikurangi untuk memberi waktu lebih banyak bagi kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan setiap siswa. Guru bebas menyesuaikan cara mengajar dan materi sesuai kebutuhan siswa. Penilaian tidak hanya melibatkan hasil akhir, tetapi juga memantau perkembangan belajar siswa secara terus-menerus. Adapun implementasinya pada materi sistem pernapasan biologi SMP kelas 8, siswa belajar tentang sistem pernapasan manusia, gangguan yang bisa terjadi, dan teknologi medis seperti ventilator. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru membagi siswa berdasarkan kemampuan mereka. Yang pertama, siswa pintar menganalisis artikel ilmiah tentang teknologi pernapasan buatan. Yang kedua, siswa sedang melakukan percobaan pengukuran kapasitas paru-paru. Yang ketiga, siswa yang butuh bantuan mempelajari organ pernapasan dengan gambar dan video interaktif. Siswa diajak memecahkan masalah nyata seperti polusi udara di kota atau meningkatkan penyakit ispa di sekitar mereka. Mereka meneliti penyebabnya dan mencari solusinya. Yang selanjutnya ada proyek P5. Siswa melakukan proyek udara bersih untuk paru sehat dengan yang pertama, mengukur kualitas udara di beberapa tempat sekitar sekolah. Yang kedua, wawancara dengan penderita ISPA atau petugas puskesmas. Yang ketiga, menganalisis data untuk menemukan area dengan udara paling kotor. Yang keempat, membuat kampanye kesehatan melalui poster, video, atau media sosial. Yang kelima, sosialisasi langsung ke masyarakat. Proyek ini melatih siswa bekerja sama, berpikir kritis, berkreasi, dan peduli lingkungan. Penilaian dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, selama pembelajaran, guru memberikan umpan balik melalui tanya jawab, kuis singkat, atau mengamati diskusi. Yang kedua, akhir pembelajaran tidak hanya ujian tertulis, tetapi juga presentasi, laporan, atau hasil karya siswa. Untuk proyek P5 dinilai dari proses keterlibatan, kerjasama, kreativitas, dan hasil kualitas investigasi dan kampanye. Baik, itulah tadi presentasi singkat mengenai 3 kurikulum terakhir di Indonesia beserta implementasinya. Sekian, saya akhiri dengan